Bang, bawa ke depan, Bang. Abang, ke depan. Tinggi bonus sih kak. Nanti bawa ke depan, bawa ke depan. Dirimu? Belok dah, ke depan, bawa ke depan, Bu. Tenang. Bocor. Tolong kami sini, banyak kali. Ikut di depan loh lah kak. Ya tuh tadi nih, nak mau mumpai deh kak. Kakek pindah sepawa. Apa? Sepawa situ pindah. Udah, tenang. Banyak kali nih pak. Kita pelan-pelan. Diam. Jangan nangis. Deh itu teh bocor kali. Pandai, Bu. Nampaknya pi. Ini kan ada tragedi nih Pak, Ya, di Pantai Koneng ya, Ya. tenggelamnya beberapa masyarakat di sana. Seperti apa Bapak menilai pantai menjadi objek wisata masyarakat? sebenarnya untuk pengembangan pariwisata yang ada di daerah, terkhususnya di Kota Dumai, ini sebenarnya kan merupakan suatu income bagi daerah. Tetapi di satu sisi lain, tentu daerah dalam tanda kutip di situ adalah pengelolanya, mesti juga harus memperhatikan SOP yang ada dalam pengelolaan wisata air atau wisata pantai. Karena menurut hemat kita, pengelolaan keamanan dan keselamatan pengunjung di pantai itu kan sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang bagaimana keselamatan, kenyamanan dari setiap pengunjung yang berkunjung ke pantai itu. Dan mengenai persoalan kejadian kemarin dari pihak keluarga kita sendiri, pada waktu itu memang istri kita, anak dan istri dan beberapa keluarga melakukan wisata ke sana. Melakukan wisata di tengah laut, mungkin radius 500 meter atau hampir 1000 meter di bibir pantai. Terjadi tragedi bocornya kapal atau speed itu bocor, sehingga kalau tidak ada pertolongan dari penumpang lain, dari speed yang lain, itu sudah dipastikan bisa tenggelam. Jadi kita juga akan meminta sebagai pihak keluarga, akan meminta tanggung jawab dari pengelola, terutama juga Dinas Pariwisata. Persoalan upaya hukum nanti yang kita lakukan, nanti beberapa hari ke depan nanti akan kita lakukan upaya hukumnya, Pak. Kalau menurut Pak, apa saja sebenarnya Pak pengelolaan yang harus disiapkan oleh pengelolaan? Kalau secara SOP-nya, ketika wisata air ini dibentuk atau dibuat oleh satu daerah atau pengelola, tentu ada safety. Yang pertama, safety-nya mungkin dari SAR atau safety-nya itu dari dan lanal kerjasama segala macam. Ketika terjadi bocor atau tenggelam di tengah laut, itu tim lifeguard-nya atau keamanan penyelamatan itu harus ada. Dari segi sampan yang digunakan, tentu harus terkoneksi ke induk pengelola bahwa ada kejadian di tengah laut. Itu sebenarnya hanya safety yang ringan saja. Koneksi ada dari pinggir pantai, dari induk pengelola ke sampan yang berlayar, itu mesti terkonek sehingga tahu apa yang terjadi di tengah laut itu sendiri. Jadi sekarang belum ada ya, misalnya tanggapan dari pengelola belum ada ya? Memang kejadiannya baru kemarin tanggal 25 Jumat kalau nggak salah, tanggal 23 Jumat kemarin, hari ini Sabtu, sekarang ini Sabtu, baru kemarin kejadiannya, berarti hari ini Minggu, maaf, kejadiannya Sabtu. Sabtu kemarin di tanggal 23 sekitar jam 11 selepas zuhur kejadiannya. Memang pun kebetulan saya tidak di sana, cuman laporan yang sampai ke saya sebagai suaminya, memang terjadi eksiden atau insiden tenggelamnya atau terapungnya keluarga saya, terutama istri saya, yang sampai hari ini beliau masih trauma dengan kejadian itu, apalagi anak saya yang masih berumur 7 tahun. Ya, harapan kepada pemerintah Dumai apa? Harapan kita kepada pemerintah Dumai, tentu kita berharap betul-betul ini dikelola dengan baik. Baik dari safety daripada keselamatan masyarakat yang berkunjung, dan juga safety yang harus diterapkan oleh pengelola yang ada di sana, sehingga membuat orang nyaman
sehingga juga membuat income untuk pendapatan di Pantai Koneng sebagai objek wisata bermanfaat bagi masyarakat Dato Kota Dumai. Tetapi keselamatannya tidak boleh dikesampingkan karena itu yang pertama sekali, keselamatan dan kenyamanan para pengunjung. Tapi informasinya Pak, ini kan dikelola pribadi Pak, gimana nih, Pak? Kalau persoalan dikelola secara pribadi itu kita belum mendapatkan informasi. Yang jelas ini adalah berada di wilayah Kota Dumai. Tentu yang bertanggung jawab penuh dengan wilayah dan teritorial Dumai itu sendiri adalah pemerintah Kota Dumai itu sendiri, terutama Dinas Pariwisata. Persoalan dikelola pribadi atau tidak kita belum sampai ke situ, Pak. Jadi akan ada langkah-langkah hukumnya. Insya Allah kita akan melakukan upaya hukum atas atas sikap kelalaian si pengelola dan dinas pariwisata yang di sana yang tidak memiliki SOP dalam penanganan para wisatawan yang berkunjung ke sana. Baik, terima kasih Pak Doni. Oke, terima kasih.